Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami tahu menjalani hari-hari kami menikmati anugerah, kami menikmati kasih setia, kami menikmati kebaikan kemurahan. Kami nggak mau menikmati masalah Tuhan, karena masalah itu bukan yang menentukan hidup kami. Sekalipun masalah ada di depan kami, tapi yang kami nikmati itu di balik masalah kami ada kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu dan berkati setiap telinga yang mendengar, supaya ketika firman ini ditaburkan menjadi benih yang akan berlipat ganda berbuahnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, pagi semuanya tetap semangat ya, walaupun ini suasananya liburan terus ya, habis libur gitu ya. Saya kemarin juga habis khotbah di Bali, pelayanan. Kemarin saya pulang ke Surabaya, dan Tuhan itu kasih saya anugerah. Begitu sampai, karena malam saya mau janjian temani anak saya pulang dari Bali itu dapat anugerahnya apa saudara. Begitu sampai di rumah, saya mandi, saya lihat-lihat sebentar firman Tuhan. Kemudian saya ketiduran. Ketidurannya berapa jam? 3,5 jam itu kalau nggak dibanguni mbak saya nggak bangun. Anak saya juga banguni, mama kenapa nggak bangun ya, katanya gitu. Ternyata saya baru kemarin kok panjang, kalau nggak dibanguni mungkin saya bisa tidur sampai pagi saudara. Ya, makanya Tuhan itu tahu loh, mungkin hari itu karena saya capek, dan hari itu malam itu saya mungkin nggak ada pelayanan, Tuhan kasih saya tidurnya maksimal, karena Tuhan tahu saya ini suka tidur saudara. Ya, Tuhan tuh baik, makanya hari ini saudara tenang. Dia tahu kok kapasitas kebutuhan saudara itu di area mana. Sampai hal kecil aja, tidur aja Tuhan itu tahu loh kebutuhannya ya. Begitu Tuhan tahu malam saya nggak ada pelayanan, saya benar-benar free, Tuhan kasih saya tidurnya juga maksimal ya. Makanya hari ini siapapun saudara dan saya, saat kita tiada jalan, kita itu nggak usah panik ya. Saudara hari ini panik karena saudara sudah tidak tahu jalan keluarnya. Tapi buat Tuhan, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan saat saudara tiada jalan ya. Sekali lagi saya cuma mau beri tip sebelum saya khotbah. Tip ini penting buat saudara, karena selama ini juga pembelajaran ini buat saya itu menangkap satu pesan Tuhan yang penting. Jadi gini, kalau orang bergumul tentang masalah keuangan ya, sakit penyakit, masalah yang hari ini mungkin saudara butuh pertolongan, misalnya seperti yang saya saksikan. Ada orang yang supirnya ngantuk, mobilnya mau masuk jurang. Begitu dia sebut nama Tuhan Yesus tolong, hanya kata-kata itu, dan segera itu juga malaikat itu memberhentikan mobil itu di ujung jurang ya, berhenti seketika. Saudara tangkap ya. Mungkin hari ini kalau engkau juga butuh jalan keluar tentang berkat, Tuhan itu bisa mengirimkan berkat. Mungkin kanker sudah mau mati, Tuhan bisa mengirimkan kesembuhan berkat. Itu hanya sekejap seketika, membalik telapak tangan. Orang mau mati masuk jurang, sekejap seketika mobil bisa berhenti ya. Kenapa? Karena memang dia sumber kehidupan, dia sumber organ tubuh yang baru, dia sumber berkat. Tapi sekali lagi, ketika kita bergumul untuk merubah seseorang, kita bergumul tentang suami, tentang anak-anak, ya, tentang mertua, manusia itu nggak bisa sekejap seketika. Ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, saya sudah doa puasa sampai 3 bulan, 4 bulan. Buat puasa suami saya berubah.
doa peperangan berubah, tapi kenyataannya tidak berubah, tambah parah. Di mana salah saya? Nah, ini jadi pertanyaan yang penting ya. Saya perlu membagikan ini supaya saudara yang lagi bergumul yaitu berdoa buat seseorang, bergumul buat pasangan hidupmu yang belum berubah. Sekali lagi, manusia itu bukan robot. Tuhan tidak bisa mengubah manusia hanya sekejap seketika. Misalnya yang selingkuh ditekan tet jadi setia, yang galak ditekan tet jadi sabar. Oh, tidak bisa saudara. Sama halnya Tuhan juga nggak bisa mengubah saudara dan saya dalam hitungan sekejap seketika. Dia tetap perlu proses, yaitu apa? Masalah sebagai alat. Jadi sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang berdoa, tapi apa yang didoakan itu untuk seseorang tidak mungkin sekejap. Kalau hasilnya sekejap seketika manusia berubah, pasanganmu berdoa berubah, pulang rumah, itu pasti bukan dari Tuhan. Suatu kali dia akan tobat kumat. Tangkap ya saudara, karena manusia itu bagaimanapun gak mungkin dia seperti robot yang bisa dirubah sekejap. Manusia punya kehendak bebas, di mana Tuhan gak bisa paksa saudara dan saya untuk berubah. Kalau kehendakmu hari ini, engkau bisa bilang gini, ya sudah aku mau takut Tuhan. Tapi pada nyatanya kalau orang mau berubah takut Tuhan, pasti ngalami benturan terlebih dahulu, dia kerasa terbentuk, sakit, dan dia akan berubah. Nah, saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, percayalah Bu, waktu ibu berdoa, suamimu berubah sampai dipuasai, hasilnya tambah parah, itu jawaban Tuhan. Kenapa? Dia akan ngalami Tuhan nanti lewat terbenturnya tambah parah. Itu waktunya antibiotiknya Tuhan jalan. Setiap dosa dan pelanggaran dia, ada satu proses yang Tuhan izinkan terjadi akibat dosanya. Biar dia kebentur sakit, nanti dia akan sakit. Nggak mungkin orang berbuat dosa itu kalau nggak merasa sakit itu nggak mungkin. Pasti ada akibatnya. Nah, di situ akan dia ketemu titik balik. Dia akan ketemu Tuhan, dia akan tobat hebat. Makanya buat saya nggak perlu paksa waktunya Tuhan. Semakin lama sekolah kehidupannya Pak Nyoto, ya, walaupun dia sudah kembali, nanti kambuh lagi, kembali kambuh, nggak apa-apa. Itu dia belajar sesuatu, karena dia bukan mempermainkan hidup saya, dia selagi mempermainkan Tuhan. Dari situ nanti ada sekolah kehidupan, enggak apa-apa. S1 Pak Nyoto belum lulus, Tuhan mau pinter lagi ditambah S2. Nanti kalau dia belum pinter lagi, Tuhan belum puas, dia akan tambah nanti. Tapi antibiotik dari S1, S2, S3 itu semakin besar, materinya semakin berat. Dan itulah titik balik nanti pasangan-pasangan siapa yang orang doakan itu akan berubah. Amin. Ya, ini tip yang membuat kita akan semangat ya. Bahagia saudara, artinya saudara sudah tahu ya. Saudara yang belum lihat khotbah saya itu penting. Arti bahagiamu adalah ketika engkau di Amsal 8 ayat 32, saudara tetap stay di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara tetap taat, ikuti aja jalannya Tuhan. Karena bahagia saudara nanti menjadi kebahagiaannya Tuhan. Semakin saudara keluar dari jalannya Tuhan, mungkin kita bahagia, tapi belum tentu Tuhan happy. Makanya happy-nya kita, itu happy-nya Tuhan. Itu yang benar arti bahagia. Jangan saudara nuntut, Tuhan berkati aku, Tuhan perkaya aku, Tuhan buat aku nyaman. Tapi engkau tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah sifatmu berubah dan engkau tidak pernah punya buah roh yang penguasaan diri yang baik. Maka bahagiamu bukan bahagianya Tuhan. Tuhan kecewa. Makanya hari ini yuk kita bahagia. Karena bahagia kita sementara kita setia menjalani proses, kita tetap taat. Itu bahagianya kita karena Tuhan juga bahagia.
Amin. Jadi bahagia kita ya, kita punya Tuhan segala-galanya, itulah kebahagiaan kita. Daripada kita kaya tapi kita kehilangan Tuhan. Kita hari ini tidak bisa buat Tuhan happy. Kalau Tuhan happy, Dia pasti memberikan apa yang saudara hari ini butuhkan. Saudara yang hari ini nggak bisa saudara lakukan, Dia pasti lakukan. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang saat tiada jalan ya. Kisah Rasul 21 ayat 13 kita baca. Hari ini kalau saudara sudah ngalami tidak ada jalan. Saya pernah satu kali di masa-masa 10 tahun yang lalu, saya mulai dengan tim pendoa, berdoa setiap hari untuk pergumulan saya. Kita doa setiap hari, penyembahan ya. Kita berdoa setiap jam 10 kita kumpul, kita berdoa, Tuhan, Pak Nyoto berubah baik. Saudara tahu hasilnya? Bukan semakin tambah baik, semakin tambah parah. Berdoa lagi, tambah baik, tambah parah. Dari situ kita belajar. Ternyata hari itu ketika kita menghadapi jalan yang tertutup, kita juga tidak bisa mengubah keputusan Tuhan untuk melanjutkan proses. Makin kita fokus dengan hasil, saya dan tim pendoa sempat kecewa juga. Tapi ketika kita mengerti Tuhan, hari itu kita berdoanya hanya satu, dirubah. Kita percaya iman itu terjadilah menurut apa yang kita percayai, tapi kehendak Tuhan. Tangkap ya saudara. Jadi sekali lagi iman itu tetap hari ini kita boleh beriman, tapi jadilah kehendakmu, itu yang terakhir. Jadi hari itu ketika kita mengerti, kita cuma minta kekuatan buat saya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Walaupun saya tetap beriman ya, sampai hari ini saya beriman tetap bisa yang maksimal jadi imam, jadi pendeta, tidak ada yang salah. Tapi sekali lagi yang dimaksud jadilah kehendakmu itu adalah waktu dan cara Tuhan. Jadi saudara tidak perlu kecewa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi puasa, jangan puasa untuk hasil ya. Puasanya sekali lagi tetap boleh beriman, tetap katakan Tuhan aku percaya, tapi jangan difokus. Balik lagi hasilnya tetap jadilah kehendakmu. Kalau kita jalani puasa seperti ini kita akan happy ya. Sebentar lagi nanti saya akan masuk doa puasa. Nanti setelah saya pelayanan selesai, ada waktu jeda, saya akan ngambil doa puasa lagi 40 hari. Yuk kita puasa sama-sama, tapi jangan fokus dengan hasil. Hari ini masa sukar sedang terjadi. Kita hanya fokus minta kekuatan sampai seperti Yesus mampu menyelesaikan kehendak Bapa sampai akhir. Nah, itu tujuan kita puasa nanti ya. Bukan lagi lihat hasil, minta kekuatan. Kisah Rasul 21 ayat 13. Lihat ya, Paulus ini dibangun mentalnya. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian? Kamu mau menghancurkan hatiku. Ya, jadi Paulus ini mungkin ditangisi ya. Paulus melihat bagaimana banyak orang mungkin khawatir. Dan lihat, sebab aku ini rela. Lihat ya, Paulus sendiri berbicara. Mungkin saudara hari ini juga mengalami keadaan seperti Paulus. Ya, saya juga hari ini banyak orang-orang yang simpati dengan saya. Saya juga berterima kasih ya. Dan dia berkata gini, aku ini lihat kehidupanmu Eli, sedih, nangis. Saya kalau lihat perjuangan hidupmu Eli, saya bisa sedih, bisa nangis ya. Tapi hari itu saya cuma bilang gini, tidak apa-apa, tidak usah sedih, tidak usah nangis. Doakan saya aja. Saya hari ini rela kok jalani semua proses itu buat kemuliaan Tuhan, buat jiwa-jiwa. Ya, bahkan hari-hari ini banyak orang yang dulunya nangisi saya, merasa iba, merasa ndak tega dengan saya, malah hari-hari ini bilang gini sama saya, aduh Eli, bener Eli, kamu ini seperti pahlawan di tangannya Tuhan. Kamu dijadikan korban dulu, bukan korban, pahlawan dulu sama Tuhan, untuk belajar banyak pengalaman, dan setelah itu kamu jadi pahlawan tanpa tanda jasa buat ibu-ibu. Kalau ndak ibu-ibu mau kemana hari ini? Ya,
Dan mereka berkata, iya benar, kamu ini jadi pahlawan tanda jasa buat ibu-ibu, ya mungkin bapak-bapak yang lagi berjuang untuk rumah tangga. Dan kamu ini pahlawannya duluan yang sudah diproses. Kalau kamu ndak duluan mendahului mereka, lah kamu belajar pengalaman dari mana? Itu sebabnya, yuk kita lihat bagaimana Paulus berkata, sebab aku ini rela bukan saja diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Lihat ya, hari ini seperti khotbah saya, bahagia saudara, itu bahagianya Tuhan. Kenapa Paulus dan saya hari itu nggak mau lagi ngomong sedih lagi? Kenapa? Karena senyatanya yang saya alami, mungkin Paulus ngalami kebahagiaan, saya juga ngalami kebahagiaan. Mungkin Paulus lebih ekstrim, dia bilang gini, aku rela bukan hanya diikat, tetapi aku juga untuk mati untuk Yesus, satu nama Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, hari-hari ini yang jadi pertanyaannya, mungkin saudara nggak sampai mati. Saudara cuma diizinkan ngalami proses, tidak sampai dihajar babak belurnya, itu sampai disiksa secara fisik. Saudara tahu, Paulus ini persis seperti Yesus. Kalau saya ambil kesimpulan, Paulus itu rela sampai mati. Yesus itu setia sampai mati di kayu salib. Rela dan setia, dua kata ini yang saya ambil. Paulus rela mati buat satu nama Tuhan Yesus. Yesus itu setianya pikul salib walaupun dia tahu harus disalib. Itu ndak main-main loh. Orang kalau tahu harus disalib, itu hukuman mati yang siap dia bayar hanya untuk mempertahankan kehendak dan kemuliaan Bapa. Saudara dan saya berdiri di akhir zaman hari ini. Kita semua mengalami keadaan yang sulit, yang sukar. Sekali lagi, dua kata ini yang akan membuat kita hari ini untuk rela dan setia buat yang satu nama, Tuhan Yesus, yang saudara pertahankan. Kemuliaannya, ya, hari ini kehendaknya saudara sedang mempertahankan itu. Kemuliaan, kehendak, ya, keinginan Bapa, saudara sedang mempertahankan itu. Bukan perkara sia-sia. Apakah saya hari ini setia dengan suami yang tidak setia? Itu bukan perkara sia-sia lagi. Saya bukan jadi orang. Makanya kalau orang bilang gini, saya sedih. Oh, tidak usah sedih. Saya bahagia. Tidak perlu sedih. Hanya butuh doakan saya, minta kekuatan. Karena saya sendiri pun tidak bisa sogok Tuhan dengan pelayanan saya untuk mengubah keputusan Tuhan. Sampai kapan proses ini harus terjadi? Nah, tip yang sederhana saat tiada jalan, 3 hal saudara. Hari ini yuk, tidak ada jalan, jangan keluar ya dari jalan yang sempit, sesak, cucuran air mata. Sekali lagi, tetaplah setia. Tetaplah rela. Duh Tuhan, rela. Suamimu sesaat aja. Ini hanya proses. Engkau belajar kehidupan, suamimu juga belajar kehidupan. Suami-suami yang istrinya selingkuh, suami ini belajar kehidupan, istrimu di luar sana juga belajar proses kehidupan. Sama-sama ditempa. Nanti kembalinya, saudara percaya, orang yang sudah mengalami prosesnya Tuhan, suami istri sama-sama awal mulanya bermasalah, nanti rumah tangga bermasalah, dipersatukan kembali, 2 menjadi 1. Tapi yang satu ini sudah memiliki satu karakter ilahi lewat sekolah kehidupan. Dampaknya saudara akan lihat, berkatmu akan berlipat-lipat, anggur manismu akan berlipat-lipat, keturunanmu akan berlipat-lipat. Itu sudah Maliaki 2 ayat 15-16 itu sudah dicantumkan. Yang dikehendaki adalah kesatuan dan keturunan ilahi. Jadi sekali lagi saudara tidak perlu takut. Hari ini tetaplah rela. Suamimu belum kembali, rela, setia. Jangan pilih untuk bercerai.
Memang ndak enak, rela dibagi cinta kasih itu ndak enak. Rela ngalami masa-masa kekeringan, keuanganmu lagi hari ini kacau balau. Sudahlah, buat satu nama seperti Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul 21 ayat 13. Ini ayat yang membuat saya terbuka matanya. Rasul Paulus itu bukan hanya rela diikat, tapi dia rela mati buat satu nama, Tuhan Yesus. Maukah saudara hari ini kalau kita tidak ada jalan, tidak usah panik, tidak usah keluar, tidak usah marah sama Tuhan. Mulai bangun mental, aku tetap mau rela Tuhan. Sekalipun keuanganku belum diberkati, satu kata, aku akan rela menjalani masa yang tersulit dan aku akan setia sampai mati buat satu nama, Tuhan Yesus. Nah, saat tiada jalan, yuk kita hari ini kita jangan mau dihajar oleh iblis, tapi kita balik hajar iblis. Jangan mau kita ditelan oleh iblis hanya karena iblis pendakwah kita, yang mendakwah kita bahwa engkau korban masalah. Kita bukan korban masalah. Paulus diikat rela mati bukan korban dari masalah, tapi dia adalah pahlawan. Kita semua pahlawan. Saya pahlawan loh. Tuhan banyak orang bilang saya pahlawan tanpa tanda jasa buat ibu-ibu, bahkan buat bapak-bapak yang lagi struggle tentang masalah pasangan hidup. Saya ini pahlawan tanpa tanda jasa ya. Yuk kita baca di 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Tipnya sederhana kok. Bu Eli, gimana kita bisa rela setia sampai mati sementara keadaan sudah tidak ada jalan? Tenang aja. Kalau saudara pakai tip ini nanti saudara akan lihat akan banyak terobosan yang akan Tuhan lakukan, tidak main-main. Waktu saya pakai tips ini, saudara tahu hidup saya move on secara pikiran, perasaan, itu paling penting saudara. Hidupmu bukan lagi kasihan merenungi nasib, enggak. Move on secara pikiran, perasaan itu paling penting karena kita pakai pikiran perasaan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Ini ayat tip yang gampang yang kita bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat ya. Hari ini tidak mungkin orang yang mau rela setia sama Kristus sampai akhir. Saudara terus melihat fakta, dilihati, sudahlah. Yang terjadi di dunia ini cuma sesaat saudara. Tidak mungkin selamanya. Yang selamanya itu hidup kekal dan kebahagiaan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau mau rela dan setia sampai mati, Yesus setia sampai mati, dia tidak melihat fakta. Paulus tidak melihat fakta, tapi belajar hidup. Bukan karena melihat, tapi percaya. Itu yang pertama. Ayat ke-8. Tetapi hati kami tabah. Nah ya, sering kali yang membuat saudara hari ini tidak melihat jalannya Tuhan karena waktu keadaan tersulit, keadaan sudah diambang titik nadir seperti Abraham, pisau sudah ada di atas ke badannya Ishak, dilihat kok tidak ada yang namanya domba, kok tidak ada, masih belum ada. Nah itu membuat kita tidak tabah, tapi Abraham tabah, Paulus tabah, Yesus tabah, sampai bercucuran ya keringatnya, keringat darah. Itu artinya dia tabah. Dia tahu untuk menyelesaikan keinginan kehendak Bapa, menyelesaikan kemuliaan Bapa. Itu bukan perkara yang sia-sia. Sering kali kita dihajar dengan keadaan yang membuat kita bilang ini, Tuhan tolong. Saudara tangkep ya, apa yang saudara doakan malah tidak ada jalan benar-benar. Tapi hari ini ketika kita tahu bahwa ketika kita menyelesaikan kehendak Bapa, ini cuman ujian. Abraham kenapa dia tabah? Karena dia tahu kalau sampai Ishak mati sekalipun, Tuhan tetap sanggup membangkitkan orang mati untuk hidup. Artinya gini, kalaupun sampai suamimu ya, ibu-ibu biasanya kalau suami pasangannya punya anak dengan selingkuhan, itu panik.com-nya keluar semua. Mulai panik, mulai merasa ini sudah akhir. Saya cuma berkata gini, Bu, percayalah, mau punya anak 1, anak 2,
tingkat solusi bagi Tuhan. Semua masalahmu itu mudah. Tidak ada level anak 1 lebih sulit, anak 2 lebih sulit, anak 10 lagi Bu Eli lebih sulit. Itu level kemampuan kita. Tapi sekali lagi levelnya Tuhan. Semua masalah itu tingkat kesulitannya hanya biasa-biasa. Solusinya sama, mau punya anak 1 dan anak 3, solusinya tidak pernah berubah buat Tuhan. Tidak ada level tingkat kesulitan. Buat manusia mungkin iya. Mungkin engkau pada posisi dulu Bu Eli hutangnya 10 juta, sekarang 50 juta Bu Eli. Tingkat level solusi menurut saudara, bayarnya memang lebih sulit bayarnya. Tapi buat Tuhan kalau dia sudah waktunya, dia mau tolong saudara 50 juta mau 80 juta. Semua level tingkat kesulitan buat Tuhan itu standar di firman Tuhan. Biasa-biasa ringan yang tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika Abraham tabah, walaupun hari ini engkau tidak ada jalan sekalipun, jangan keluar dari jalannya Tuhan. Percayalah, ketika kita tabah, maka ketika tidak ada jalan, disitulah Abraham melihat bagaimana ada domba yang tersangkut. Di bukit itu tidak mungkin saudara. Apa yang dipikirkan orang domba itu bisa naik ke atas bukit dan tersangkut, itu secara akal nggak mungkin bisa ada yang nyangkut. Hari-hari ini percayalah, ketika kita tidak ada jalan, Tuhan sudah menyediakan jalan yang tidak mungkin. Ketika engkau tabah, sudahlah, kuatkan, teguhkan hatimu. Itu artinya kita tabah. Tetapi hati kami tabah. Seringkali orang itu tidak tabah di titik-titik kalau suaminya sudah punya anak lagi Bu Eli. Saya dulu seperti itu, masih 3 bulan hamil lagi Tuhan. Doa lagi, keguguran. Tidak keguguran saudara, doa. Jangan mirip sama Pak Nyoto, jangan mirip sama Pak Nyoto. Hasilnya malah melahirkan mukanya yang mirip sama Pak Nyoto. Coba saudara, kalau jadi posisi kita waktu itu, kita benar-benar kecewa sama Tuhan. Tapi ketika kami hari ini, saya cuma bilang gini, ya sudahlah Tuhan. Orang beriman itu bukan jadilah kehendak Eli, tapi orang beriman itu jadilah kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau punya kehendak bahwa Pak Nyoto sampai punya 2 anak dengan lancar kelihatannya. Itu karena kehendak-Mu atas hidup saya harus digenapi. Saya cuma minta kekuatan hari-hari itu. Dan setelah saya melewati kekuatan hari ini, saya bersyukur. Untung Tuhan tidak jawab doa saya untuk keguguran sehingga tidak melahirkan. Coba saya tidak jadi pahlawan loh buat saudara. Hari ini saya belajar banyak. Mengalami tabah hati itu saya belajar banyak saudara. Saya selalu belajar tabah hati. Dan lihat ya, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Wow. Yang ketiga, belajarlah menetap pada Tuhan. Saudara, menetap itu artinya apa? Konsisten. Hari ini saudara tahu, hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jangan dibalik, hidup ini untung, mati baru ingat Kristus. Jangan dibalik saudara. Kita hari ini percaya bahwa kalau hidup adalah Kristus, berarti hidup itu menyelesaikan kehendak, kemuliaan, dan rencana Tuhan. Saudara dan saya tidak berhak jadi sutradara. Yang jadi sutradara kehidupan itu tetap Tuhan. Mau dibawa prosesmu tambah susah, punya anak 1, punya anak 2, itu semua kedaulatannya sang sutradara. Yang penting saudara 3 hal hari ini. Kalau kita diajar menetap pada Tuhan, jangan sampai kita hari ini on off. Kita marah sama Tuhan ya, kita kecewa sama Tuhan. Sudahlah, apapun terjadi, saudara tetap percaya bahwa hidup ini menyelesaikan kehendak, kemuliaan, dan rencana Tuhan. Sehingga hidupmu hari ini menjalani proses itu tetap memelihara jalan-jalannya Tuhan. 3 hal, tip yang sederhana saat tiada jalan. Yuk mulai dipraktekkan. Yang pertama, hidup dengan percaya.
Tidak boleh terus melihat. Yang kedua, hati yang tabah. Yang ketiga, menetap pada Tuhan. Saya ambil ayat perbandingannya bagaimana 3 hal. Yuk kita bahas satu persatu. Hari ini tidak gampang saudara. Kalau saudara hari ini hidup dengan melihat terus, saudara akan kecewa nanti sama Tuhan. Imanmu akan diproses tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena orang yang hidupnya dengan melihat itu penilaian Tuhan jalan, engkau orang yang gagal. Sekali lagi, tanpa iman Tuhan tidak berkenan melihat hidupmu. Artinya juga Tuhan itu tidak happy. Tuhan itu tidak bahagia ketika hidupmu hanya melihat terus. Tuhan sampai kapan? Nah ini tipe orang yang gagal karena hidupnya melihat. Tuhan kenapa ini harus terjadi? Ini orang yang gagal. Tuhan sampai kapan? Tuhan tolong Tuhan, kenapa Tuhan? Mengapa? Dan sampai kapan? Ini pertanyaan yang perlu dihindari. Kenapa, mengapa, sampai kapan? Selama saudara sering mengucapkan 3 kata ini dan saudara tidak bisa move on, saudara terus merenungi masalah dengan 3 perkataan ini, maka engkau adalah orang yang gagal. Sekalipun sudah puasa sampai 1 tahun, penilaian Tuhan selalu fail. Karena orang yang percaya firman Tuhan itu jelas tidak pernah salah. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Definisi iman itu percaya, ya. Orang yang percaya itu definisi iman, percaya tanpa melihat. Nah, hari ini percayalah saudara, kalau hidupmu terus melihat, maka saudara akan di pemandangan roh hidupmu disilang gini, fail, dan saudara akan terus ngalami proses sampai saudara move on dan saudara bilang gini, ya sudah, mau masalah tambah berat, oke, aku percaya kepada satu nama, Tuhan Yesus. Aku rela bukan hanya diikat, mati sekalipun seperti Paulus, aku tetap akan setia. Wow. Itu ciri orang yang hari ini saudara happy, Tuhan happy. Karena happy-nya Tuhan lihat hasil imanmu. Dia bilang gini, ini orang yang sukses. Jempolnya Tuhan mulai bicara, wow Eli, good job. Siapa lagi? Reni, good job. Melan, good job. Mami Feni, good job. Karena hari ini bukan karena masalahmu selesai, aku happy karena aku lihat imanmu luar biasa. Tangkap ya saudara. Nah kita lihat apa yang dilakukan Daud ketika hidup dengan percaya. Ayat yang sering kita baca tapi kita sulit untuk mempercayainya. Mazmur 46 ayat 2-3. Mazmur 46 ayat 2-3. Pastikan hari-hari ini kita meraih 2 jempolnya Tuhan. Ya, 2 jempolnya Tuhan. Good job. Waktu dia happy, puas lihat imanmu. Engkau sudah tidak lihat fakta, oh suamiku, it's okay, suamimu sudah kembali. Hari kemarin nggak tahu, ada 4 orang ibu yang konseling sama saya. Semuanya rata-rata suami yang sudah kembali. So sweet Bu Eli, so sweet. Tapi kembali lagi Bu Eli, ampun Bu Eli, ndak apa-apa, ndak ada yang salah, ndak ada yang salah. Kalau saudara terpuruk, iblis akan berhasil mengerjai orang yang tadinya ngomong imanku percaya. Saudara percaya? Hari ini yuk jangan pernah takut ya. Hari ini percaya. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu ya bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada 3 kata di Mazmur 46 ayat 2. Kalau saudara tahu, hari ini hidup itu tidak usah melihat. Suamimu tidak pulang, suamimu kembali lagi sama
wanita tobat, hari ini engkau melihat pergumulan keuanganmu terpuruk kembali, usahamu mulai gonjang-ganjing kembali, tetaplah percaya bahwa Allah itu yang 3 kata, tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Seringkali kita lupa dengan kata yang sangat terbukti. Kalau sudah sangat terbukti, kenapa saudara stres? Cari pertolongan di luar Allah, di luar Tuhan. Saudara cari pinjam online itu belum terbukti. Saudara pergi ke paranormal itu belum terbukti. Saudara mungkin hari ini labrak pelakor itu belum terbukti. Saudara mungkin hari ini saudara marahi suami, saudara nuntut cerai itu belum terbukti sebagai penolong di dalam kesesakan saudara. Tapi firman Tuhan sudah memberikan yang jaminan mutu. Makanya kenapa kalau saya khotbah, saya selalu berkata gini, jaminan mutu. Karena ini loh, saudara cari apa yang sudah ada kata-kata sangat terbukti. Berarti jaminan mutunya sudah tidak diragukan lagi, yaitu 3 hal. Perlindungan Tuhan itu yang teraman, super duper amannya. Tidak usah lari kemana-mana. Saat engkau disakiti oleh suamimu, saat engkau diberi pengharapan palsu, saat keuanganmu gonjang ganjing lagi, tetaplah percaya bahwa perlindungan Tuhan itu tetap teraman. Tidak ada yang salah. Hari ini Tuhan cuman mau lihat penilaian imanmu. Ketika ada keadaan yang sulit, hari ini engkau tetap rela, setia, atau pilihanmu marah dan kau kecewa dengan Tuhan. Pastikan kita tetap miliki mental seperti Paulus, mental seperti Abraham, mental seperti Yesus, di mana dia tahu untuk menggenapi janji, menggenapi kemuliaan Tuhan, kehendak dan rencana Tuhan, dia harus rela dan setia sampai akhir. Hari ini 3 hal, perlindungan Tuhan yang teraman, kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, super power, super aman, super power. Yang ketiga, pertolongan Tuhan yang sangat terbukti, jaminan mutu. Saudara tahu, waktu kita stay, berdiri di atas jalan-jalannya Tuhan, setia sama suami yang gak setia, bodoh, bego, bloon. Itu dulu saya dikatai orang. 3B, bodoh, bego, bloon. It's okay. Tapi bodoh, bego, bloon di mata dunia itu adalah di mata Tuhan. Acungan 2 jempolnya Tuhan itu turun atas hidup saya dan saudara. Amin saudara. Jadi hari ini perlindungan Tuhan teraman, kekuatan Tuhan tidak terbatas, pertolongan Tuhan sudah sangat terbukti. Artinya super aman, super power, jaminan mutu itu ada di pihak saudara. Waktu hidupmu tidak melihat tapi percaya. Saudara lihat ayat 3-nya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, jadi hari ini orang yang hidupnya hanya percaya saja tanpa melihat, dia tidak akan takut. Sampai Mazmur bilang gini, sekalipun bumi gunung-gunung bergoncang sekalipun, aku tidak takut, aku tetap rela setia. Kamu mau PHP saya, it's okay. Punya anak 1, it's okay. Anak 2, it's okay. Saudara percaya? 3 hal yang saudara perlu aktifkan saat saudara hari ini percaya tanpa melihat. Kekuatan apa? Kekuatan orang benar itu bukan di mulutnya ngoceh sebagai istri. Tidak usah saudara. Kekuatanmu bukan saudara tabrak pelakor, saudara tidak perlu cari detektif, saudara tidak perlu putar otak curi uang suami. Banyak ibu-ibu yang sampai hari ini belum bisa melepaskan kebiasaan curi uang dompet suami untuk bertahan hidup. Sekali lagi, fail nanti ya, gagal lagi, saudara akan diproses terus loh. Rela uangmu dibagi sama pelakor, rela sesaat. Apa yang menjadi hakmu akan Tuhan kembalikan. Hari ini jangan sampai 3 hal. Apa yang punya kuasa? Saya selalu ngomong,
Doamu besar kuasamu, besar kuasanya. Imanmu bisa menggeser gunung, mujizat akan terjadi. Pengharapanmu akan melihat hasil akhir tidak mengecewakan. Selama kita hari ini bukan diam bodoh, bego, bloon. Wong sudah tahu suami sama pelakor kok tetap didiam-diamkan. Kalau saya Eli, saya tabok, saya tampar pipinya, saya jambak itu rambutnya. Tidak perlu seperti itu. Karena orang benar diam. Itu berarti kalau kita diam, Tuhan yang perang. Tapi kalau kita yang perang, nanti Tuhan yang diam. Besar mana kuasa kita berperang atau kuasa Tuhan? Nah, diamnya kita aktifkan doa, iman, pengharapan. Waktu suamimu kembali dengan pelakor, saudara cuman bilang gini, aku percaya Tuhan, doaku, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni wanita tobat, dan aku percaya suamiku jadi imam, wanita tobat, benar-benar tobat. Nanti dua-dua akan dididik Tuhan. Percayalah, manusia itu bukan robot, tapi manusia akan mengalami proses didikan Tuhan, antibiotiknya. Kalau dia bebal, tenang aja, nanti antibiotiknya diperbesar, berkatmu juga diperbesar untuk Tuhan, oleh Tuhan. Amin, amin ya. Jadi perlindungan Tuhan, 2 poin kita selesai nanti ya. Perlindungan Tuhan teraman, kekuatan Tuhan itu tidak terbatas, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Jangan cari pertolongan yang tidak terbukti. Sudah ada, sangat terbukti, yaitu Tuhan. Super power, ya, super aman, jaminan mutu, itu selalu ada buat saudara dan saya. Yuk, yang kedua, hati yang tabah. Nah, ya, hati yang tabah. Yuk buka Mazmur 68 ayat 20 sampai 21. Saya berusaha mengambil bagaimana ya Tuhan hati yang tabah. Hari ini yuk kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan melihat fakta, tetap lihat Tuhan. Sekalipun suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah, yuk besarkan hati. Kita harus setia dan rela, karena hidup ini bukan tentang cerita hidupmu lagi, tapi hidup ini adalah tentang Kristus. Amin. Mazmur 68 ayat 20 sampai 21. Kita baca terlebih dahulu. Terpujilah Tuhan ya, hari demi hari. Ini ayat yang selalu saya ingat juga. Ia menanggung bagi kita. Kalau ada tanggung, berarti Tuhan tanggung jawab enggak? Waktu hidupmu dilanjutkan proses, bukan berarti Tuhan itu lepas tangan. Makanya jangan main-main dengan orang yang hari ini menyakiti biji mata Tuhan. Karena hidupnya hari ini disakiti, dia tetap senyum, dia tidak balas. Itu karena Tuhan yang menanggung hari demi hari kehidupan orang-orang benar. Lah kalau kita ditanggung berarti Tuhan tanggung jawab loh. Namanya ditanggung, dia tanggung jawab. Keuanganmu dia tanggung jawab. Apa yang menjadi hasil akhir pemulihan rumah tanggamu, kehidupanmu, saya dengan anak-anak, dengan Pak Nyoto, semuanya Tuhan tanggung dari hari demi hari. Kalau enggak 13 tahun enggak jadi seperti ini. Enggak jadi saya jadi hamba Tuhan, anak-anak hari ini selesai kuliah, anak-anak sudah bisa, satu sudah nikah, Pak Nyoto sudah bisa terima Yesus. Walaupun saya masih terus bergumul karena saya tahu hari-hari ini Tuhan sedang menyempurnakan. Saya cuma tahu Tuhan lagi menyempurnakan supaya saya dan Pak Nyoto ketika pulih level iman kami sama. Karena kami mau dipakai Tuhan berdua, yaitu saya menjadi saksi buat objek, pahlawannya objek, Pak Nyoto pahlawannya subjek, yaitu yang menyakiti. Saya pahlawannya yang disakiti, bukan korban masalah. Tapi kita semua adalah menjadi alatnya Kristus. Doakan saja, jangan sampai kita berdoa mempercepat waktunya Tuhan. Doakan. It's okay buat saya. Lama tapi saya tahu ada harga yang saya bayar, ada kualitas nanti pertobatan di mana kami berdua itu akan maksimal nanti dipakai Tuhan. Amin. Yuk yang berikutnya. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau telah bertindak bagi kami. Sekali lagi,
Gimana caranya kita tabah? Saya melihat bagaimana pemazmur memuatkan hatinya kepada Tuhan ketika menghadapi keadaan yang sulit. Daud ketika menghadapi keadaan yang sulit. Dan ini yang dikatakan di Mazmur 68. Tuhan menanggung bagi kita dari hari ke hari. Saudara, tabahkan aja, lihat Tuhan, jangan lihat masalah. Toh hari ke hari dia tanggung loh. Dia tanggung jawab. Saudara ndak perlu takut. Makanya yuk setia, rela aja, wong dia tanggung. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita. Dan yang membuat kita tabah sampai akhir, kalaupun misalnya seperti Rasul Paulus, duri dalam daging itu ndak diambil, dia itu tetap yakin bahwa dia itu selamat. Saudara, saudara hari ini tahu hidupmu misalnya saudara stres, besok mati, rugi ndak? Gara-gara suami saudara stres, kena kanker, divonis tinggal 3 bulan, saudara ruginya besar. Alangkah jauh lebih baik kalau mati martir sekali. Hanya karena satu nama Tuhan Yesus, aku rela diikat dan aku mati buat satu nama Tuhan Yesus. Itu lebih keren daripada mati gara-gara kepahitan sama suami, kena kanker stadium akhir, langsung mati, umurnya cuman tinggal 3 bulan. Saya melayani ibu-ibu yang sudah usianya tinggal 2-3 bulan. Itu sudah terlambat saudara kelihatannya. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah Tuhan yang tega ya. Terlambat kelihatannya, tapi hancur hati ibu-ibu tetap diperhitungkan Tuhan. Jadi sekali lagi, kita percaya kalau kita sudah ditanggung, kita tabah aja. Kalau kita tahu keselamatan itu sudah miliknya orang benar, tabah. Kalaupun masalahmu belum selesai, engkau mati tidak bawa cintanya suami, engkau mati tidak bawa hartamu yang hilang itu, rumahmu mewah tidak dibawa, percayalah. Yang ketiga, Tuhan itu mengerahkan kekuatannya dan bertindak bagi kita. Waktu saya baca ayat ini, saya tahu ketabahan saya itu karena saya tahu hari demi hari Tuhan menanggung. Tuhan itu menyelamatkan dan meluputkan saya dari maut. Itu sudah kamsyah. Bukan standarnya masalah yang kendalikan hidup saya, tapi yang buat saya tabah hari ini, saya bisa senyum di tengah masalah. Karena saya tahu Tuhan selain menanggung, bertanggung jawab atas hidup saya dan keluarga saya, Tuhan itu juga menyelamatkan hidup saya dan meluputkan saya dari maut. Dan yang ketiga, yang pasti, dia pasti mengerahkan kekuatannya dan bertindak untuk memulihkan rumah tangga, keuanganmu, masa depanmu, anak-anakmu. Itu pasti. Amin saudara. Jadi saudara yuk semangat. Makanya orang bilang gini, Bu Eli itu munafik enggak sih ketawa di tengah penderitaan Bu Eli? Oh, bukan munafik. Kalau saya munafik, maka Tuhan akan memberi saya palang gini, fail, gagal. Saya jujur tulus dari hati yang terdalam. Saya sudah move on seperti para Rasul Paulus. Bukan hanya rela hari ini sampai suami punya 2 anak. Kalaupun hari ini masih berlanjut, saya tetap mau setia sama Tuhan. Karena saya tahu hidup ini tentang Tuhan. Amin. Semangat saudara, ayo. Jadi jemaatnya PD Victory yang namanya Victory kemenangan. Saudara baik ya, saya bukan berarti jemaat itu harus beribadah. Enggak, saudara hari ini sering dengar saya juga jemaat saya, saudara. Jemaatnya Kristus, tapi sering beribadah lewat Victory. Saudara percaya hari ini kita semua harus semangat. Kita jangan sampai patah semangat. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Obat yang manjur, saudara tahu kalau hati saudara gembira. Obat yang manjur bebas dari kanker. Obat yang manjur bebas dari depresi. Obat yang manjur masalahmu akan pulih nanti. Lihat, itu obat yang manjur. Lah kalau hatinya susah ya dipalang terus, fail, gagal, disilang terus hari ini sama Tuhan. Makanya jangan mau. Yang terakhir, yuk menetap pada Tuhan ya. Jadi apa saudara? Yang pertama, Tuhan akan menanggung, Tuhan akan menyelamatkan dan meluputkan dari maut, dan Tuhan akan mengerahkan kekuatannya untuk bertindak menolong saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini yuk senyum. Sudahlah, apa sih yang perlu saudara takutkan? Menghadapi masalah ringan. Yang penting hari ini hidup jangan melihat tapi percaya, tabahkan hati, menetap pada Tuhan. Yesaya 51 ayat 1. Saya percaya ya. Saudara, kalau ada sesuatu firman yang salah, tolong bisa dikoreksi juga ya. Karena kadang-kadang waktu saya nyatetnya ngantuk-ngantuk di note saya itu tangannya bisa salah tulis. Yesaya 51 ayat 1.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Lihat ya, dengarkanlah aku, hai yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Lihat ya, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pastikan kalau kita menetap kepada Tuhan, kita ini tetap bertumbuh berakar di dalam satu nama Tuhan Yesus. Jangan cari komunitas di luar komunitas yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya gunung batu. Saudara, hari ini banyak komunitas ya, jangan banyak terlalu ikut komunitas yang menaruh pikiran dunia. Itu nanti akan mempengaruhi saudara untuk bertahan di dalam Tuhan. Saudara akan lihat cara dunia kok enak. Ya jujur, ada satu orang ibu yang dulu sering ke Victory. Dan ibu ini saya melihat setia, dia cantik ya, postur tubuhnya juga baik. Dan saya cuman batin dalam hati saya, Tuhan, orang ini luar biasa, cantik, orangnya juga oke di dalam Tuhan, on fire-nya luar biasa. Dia itu sampai kuatnya dia bilang gini, setiap kali ketemu saya, Cece, semangat ya Cece, aku juga semangat mau melayani Tuhan, aku cinta Tuhan. Wow, saya merasa bahwa hidup saya iri juga ya. Saya bilang gini, Tuhan, terus saya lihat, oh ya, saya lihat semuanya baik-baik. Dia punya suami yang baik, dia punya keuangan yang baik. Saya bilang, ya tetap semangat ya. Tiap kali, selang beberapa lama, orang ini hilang dari peredaran di Victory. Saya beberapa saat tidak lihat dia. Terus tiba-tiba saya itu ingat, saya tanya sama temannya yang sering datang ke Victory. Saya bilang gini, di mana temanmu? Saya kok nggak lihat ya? Saya bilang gitu. Tiba-tiba saya kaget, temannya bilang gini, C, bantu doa. Kenapa? Saya bilang gitu, hari ini teman saya ini C, sudah karena suaminya selingkuh C, dia bales, dia juga selingkuh dan mau cerai. Hati saya hilang saudara. Makanya hari ini kalau komunitas itu tidak menjamin, saudara bisa on fire, tapi kalau tiap hari dicecer bodoh bego blow on, bodoh bego blow on, nih ada yang lebih baik dari suamimu, kira-kira saudara bisa tak kuat iman enggak? Jujur, kita ini manusia, jangan mencobai Tuhan Allah. Karena tidak ada manusia yang kebal dosa. Pendeta aja bisa jatuh loh hamba Tuhan dalam dosa yang perselingkuhan yang tidak masuk akal. Yang dikotbahkan jangan berselingkuh, dia selingkuh saudara. Namanya manusia, jangan mencobai Tuhan Allah. Makanya kalau menetap di dalam Tuhan, Yesaya 51 ini bagus. Yang pertama, kejar apa yang benar. Itu kalau kita mau berakar kuat. Gak ada yang namanya kejar. Hari ini jangan kejar solusi masalah. Hidupmu diproses itu karena Tuhan mau kita ini jadi orang benar yang benar-benar melakukan firman. Bukan orang benar yang rajin beribadah tapi tidak benar-benar melakukan firman. Kejar apa yang benar, yaitu saudara hari ini apapun terjadi, saudara tetap setia melakukan firman. Setia aja, rela disakiti, tidak usah balas, sudahlah. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau saudara balas dengan sakit hati, saudara itu mencuri haknya Tuhan. Maka di firman Tuhan yang saya bahas di renungan beberapa hari yang lalu, kita ini seperti orang yang picik dan bodoh di mata Tuhan. Jadi hari ini yang pertama, kejar apa yang benar. Yang kedua, mencari Tuhan, bukan cari solusi masalah. Itu tadi, mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Yang ketiga, pandang Tuhan sebagai gunung batu. Nah, kita ini harus menetap pada Tuhan, itu konsisten saudara. Kejar apa yang benar, cari Tuhan, bukan cari solusi masalah. Yang ketiga, pandang Tuhan sebagai gunung batu. Saudara, kalau cari komunitas, tiga ini harus ada. Jangan cari komunitas yang hari ini tidak jelas siapa yang jadi gunung batu. Siapa yang hari ini carinya cuman cari kesenangan, kumpul-kumpul, arisan, gosip sana, gosip sini. Itu bukan komunitas yang membuat saudara bisa menetap pada Tuhan. Tapi kalau kita mau menetap pada Tuhan, yaitu kejar apa yang benar, cari Tuhan, pandang Tuhan sebagai gunung batu. Konsisten.
konsisten. Jadilah pelaku firman setiap hari. Cari Tuhan, gak usah cari solusi masalah, cari masalahmu cepat selesai. Sudahlah, Tuhan itu punya ketetapan di mana waktu dan caranya selalu terbaik. Saudara bukan maha tahu, jangan sok tahu. Tuhan harus sekarang selesai, harus. Nanti malah hasilnya ndak indah. Dia yang maha tahu, saudara, ini cuma debu sejauh batas mata memandang. Makanya jangan suka ngatur Tuhan. Izinkan Tuhan yang atur hidupmu, atur jalan hidupmu, atur prosesnya. Karena dia itu tahu segala-galanya. Saudara tidak tahu segala-galanya. Saudara cuma punya daya pikir terbatas, cara pandang terbatas. Itu sebabnya izinkan Tuhan yang mengatur. 3 hal ini saya sudah selesai. Yuk, tips bagaimana saudara bisa rela dan setia sampai mati untuk 3K, yaitu kemuliaan ya, untuk kehormatan Tuhan, bagaimana untuk kehendak Tuhan hari ini. Yuk, saudara dan saya perlu 3. Hidup yaitu dengan percaya tanpa melihat. Karena kita punya pertolongan, perlindungan ya, punya hari ini kekuatan, super aman, super power, dan jaminan mutu. Yang kedua, saya ulang lagi, kenapa kita harus tabah? Karena Tuhan itu menanggung saudara dari hari ke hari. Saudara tidak perlu takut, dia menyelamatkan, meluputkan, dan Tuhan mengerahkan kekuatan. Yang ketiga, menetap pada Tuhan, konsisten. Hari ini kejar aja kebenaran. Jangan kejar kapan masalah selesai, cari Tuhan. Jangan cari hutang online, jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Yang ketiga, yaitu pandang Tuhan sebagai gunung batu. Percayalah, saat tiada jalan, saudara akan lihat jalan terobosan hari-hari ini yang membuat saudara akan berkata, terima kasih proses. Seperti Rasul Paulus, wow, gak usah sedih, gak usah menyesali, gak usah merenungi nasib, karena kita adalah orang yang berbahagia dengan prosesnya Tuhan yang belum selesai. Tambah berat Bu Eli, it's okay. Nggak usah nyalakan suamimu, nggak usah nyalakan wanita tobat, nggak usah nyalakan keuanganmu, nggak usah nyalakan suamimu atau keadaanmu. Tapi hari ini cari Tuhan, hari ini kejar apa yang benar, pandang Tuhan. Percayalah, waktu hidupmu melakukan 3 hal ini, maka kita semua akan melihat kemenangannya. Bukan hanya sekedar menang, tapi menang yang sorak-sorai. Pemulihannya bukan sekedar indah, tapi indah di dalam segala hal pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, happy weekend. Semua selesai dari Zoom ini, nggak ada yang lagi muka-muka bete, muka-mukaku Daniel. Apapun yang terjadi, keadaanmu tambah parah, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena bahagiamu, bahagianya Tuhan, jempolnya Tuhan. Hebat, good job dengan imanmu, good job dengan kesetiaanmu, good job dengan orang benarmu. Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman yang hambamu sampaikan ini akan menjadi kekuatan. Karena hari-hari ini kami tidak butuh semuanya, hanya butuh kekuatan. Karena kami tidak bisa sogok Tuhan untuk cepat menyelesaikan masalah kami. Sekalipun kami sudah berkata tidak kuat Tuhan, tidak mampu. Tapi kami percaya ketika 3 hal itu kami lakukan, kami percaya, kami tabah. Dan kami percaya hari ini untuk hidup menetap kepada Tuhan, maka Engkau yang melakukan perkara yang besar buat kami. Berkati setiap pergumulan kami, berikan mereka kekuatan, yang sakit sembuh, yang mengalami masalah keuangan Kau berkati, yang rumah tangga Kau berikan anggur yang manis. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, God bless semuanya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend.